Rapat pleno persidangan Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Mananggung tentang penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Mananggung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Mananggung, yang terhormat Bapin Kantipmas Desa Mananggung, yang terhormat Bapinsa Desa Mananggung, tokoh masyarakat Mananggung, serta hadirin undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Mengawali musyawarah desa pada hari ini, maka sebagai umat yang beragama, izinkan saya mengajak para kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga dapat menghadiri musyawarah desa atau sidang pleno BPD dalam rangka penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Mananggung untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin duduk kembali. Untuk lebih hikmahnya musyawarah atau sidang pleno BPD pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala agar kiranya musyawarah kita pada hari ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peserta musyawarah desa sidang BPD yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, berdasarkan daftar hadir musyawarah desa bahwa yang hadir pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022 sejumlah 25 orang yang terdiri dari unsur BPD, pemerintah desa, seluruh perangkat desa, dari lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,
perwakilan kelompok tani, kelompok perempuan, sehingga memenuhi forum sahnya musyawarah desa pada hari ini. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, musyawarah desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Menanggung untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2022, dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Kepala Desa dan peserta musyawarah desa yang saya hormati, tamu undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, saya selaku pimpinan musyawarah sekaligus Ketua Badan Permusyawaratan Desa Menanggung menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Desa Menanggung di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bapak Nurdi Talib yang telah melaksanakan dan menjalankan pemerintahan Desa Menanggung selama 1 tahun anggaran tahun 2021 serta menyelesaikan semua program kegiatan yang termuat dalam rencana kerja pemerintah desa RKPDes dan dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes tahun anggaran 2021 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa desa harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dalam mewujudkan desa maju, mandiri, berdaulat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas sebagai pengakuan terhadap keberadaan desa atau otonomi desa. Penyampaian LPPD dan atau LPPD merupakan salah satu kewajiban kepala desa sebagaimana yang tertuang pada pasal 8 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada BPD Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Penyampaian LKPPD atau LPPD ini merupakan bagian dari pengawasan BPD untuk 1. Membuat catatan kinerja kepala desa. Yang kedua, meminta keterangan atau informasi. Yang ketiga, menyatakan pendapat atas capaian kinerja kepala desa. Yang keempat, memberikan masukan untuk menyiapkan bahan musyawarah desa. Yang kelima, juga merupakan bahan evaluasi atas kinerja kepala desa. Peserta musyawarah desa sidang BPD yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Sidang pleno BPD dalam rangka penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021 terdiri dari pleno sidang yakni pleno 1 pembacaan tata tertib, pleno 2 penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. B. Menyampaikan pandangan umum masing-masing bidang. C. Kesimpulan hasil pandangan umum masing-masing bidang atas penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. D. Pengesahan rancangan peraturan desa tentang LKPPD menjadi peraturan desa Menanggung tentang LKPPD akhir tahun anggaran 2021. E. Pembacaan keputusan BPD atas rancangan peraturan desa tentang LKPPD tahun anggaran 2021. Pleno 3. Penandatanganan berita acara persetujuan atas penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. B. Penandatanganan peraturan desa atau persetujuan BPD. Pleno 4. Sambutan Camat Menanggung.
yang berikut penutup. Peserta musyawarah sidang BPD yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, kita masuk pada rapat pleno 1. Pembacaan tata tertib musyawarah persidangan BPD. Tata tertib musyawarah persidangan BPD. Pelaksanaan musyawarah akan dilaksanakan jika peserta yang hadir telah bersifat quorum dari total undangan yang diedarkan. Yang kedua, peserta musyawarah berhak mengikuti pelaksanaan musyawarah persidangan penyampaian LPPD ini sampai selesai. Yang ketiga, dalam hal pelaksanaan musyawarah persidangan BPD sementara berlangsung, dilarang peserta masuk keluar ruangan pelaksanaan musyawarah tanpa seizin pimpinan sidang. Dalam hal pelaksanaan musyawarah persidangan BPD sementara berlangsung, diharapkan peserta dapat menonaktifkan HP. 5. Jika terdapat hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan musyawarah persidangan BPD, maka pimpinan sidang dapat menunda jalannya musyawarah persidangan BPD sampai suasana dapat dikendalikan. Yang keenam, peserta musyawarah persidangan BPD dilarang merokok di dalam ruangan pelaksanaan musyawarah persidangan BPD. Demikian pembacaan tata tertib musyawarah BPD. Untuk pembacaan tata tertib BPD, kami nyatakan kepada forum apakah diterima? Apakah diterima? Terima. Apakah diterima? Dibacakan. Baik, pleno 2. Penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Untuk itu, kepada saudara kepala desa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan kecamatan atau yang mewakili Pusekcam dan jajaran kasih pemerintahan, yang saya hormati Pak Babinsa di Samananggu, yang saya hormati pimpinan sidang majelis penetapan LPPD yang diketuai langsung oleh Ketua BPD dan seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh pendamping desa, pendamping lokal desa yang sempat hadir, Bapak Ibu perangkat desa, kepala dusun, dan warga masyarakat desa Mananggu yang saya cintai. Pertama-tama puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya lah kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat kesehatan untuk bisa berkumpul di acara LKPPD laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2021, yang tahun ini itu menjadi sebuah kewajiban untuk kita lakukan penetapan setiap tahun sebagai bentuk laporan kinerja kepala desa yang disampaikan lewat sidang pleno penetapan LPPD kepada seluruh jajaran BPD.
Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebagaimana telah disampaikan bahwa kami melaksanakan program dan laporan setiap tahun yang itu dari segi kebijakan memang dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020, kemudian tentang penetapan anggaran yang dirubah karena situasi pandemi, sehingga banyak kemudian melahirkan program yang itu semua kita laksanakan lewat penetapan musyawarah desa. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ada beberapa item kegiatan yang akan saya bacakan yang termasuk menjadi realisasi kegiatan tahun kemarin. Yang pertama, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa dari penghasilan pendapatan asli desa kita sampai dengan hari ini belum tercatat, masih nol. Kemudian anggaran yang masuk dari pendapatan transfer ada sekitar 1.747.132.000, itu yang kita kelola. Dana desa 1.245.896.000. Kemudian alokasi dana desa atau ADD ada 485.501.000. Kemudian bunga bank ada 1 juta. Jadi ini berdasarkan dana yang masuk ke rekening desa yang kemudian itu kita kelola, kita sepakati, kita musyawarahkan lewat penetapan musyawarah desa. Di bina pembinaan kemasyarakatan ada 72.766.948 terrealisasi. Kemudian untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa jumlah anggaran 475.185.779, direalisasi 486.327.200. Untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa ada sekitar 248.691.600, terrealisasi juga 248.691.600. Kemudian tunjangan BPD dan anggotanya 62.250.000 rupiah terrealisasi. Kemudian untuk poin B, operasional kantor desa, listrik dan air 1.320.000 terrealisasi. Alat tulis kantor dan benda pos 3.845.000 terrealisasi. Belanja barang cetak dan pengadaan, belanja makan dan minum 7.808.500 terrealisasi. Dan perawatan kendaraan bermotor. Jadi kemarin sempat celaka ibu motor, ya. Jadi kita lakukan perubahan lewat Pusdes untuk biaya perawatan motor desa yang plat merah. Jadi ada biaya perjalanan dinas 7.900.000, pengadaan sarana prasarana Pemdes 20.340.539 rupiah terrealisasi. Kemudian operasional BPD, penyediaan operasional BPD 4.550.000 terrealisasi. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan jamban 9 unit berkisar anggaran 90 juta, itu sudah terrealisasi di beberapa titik wilayah pesisir Dusun 1 dan Dusun 2, karena lebih diprioritaskan pada program kita sudah deklarasi ODF, jadi ada pelarangan buang air besar di sungai. Jadi kita mewajibkan untuk masyarakat yang berada di pesisir agar kiranya tidak lagi membuang air sembarangan, buang air besar sembarangan di sungai. Jadi kami merealisasikan program jamban sekitar 90 juta, itu sudah terrealisasi ada 9 unit.
Kemudian pembangunan gedung TK PAUD yang berada di Dusun Latula. Ya, dari gurunya ada hadir ini. Oke, makasih atas partisipasinya. Yang anggarannya ada sekitar 115 juta rupiah terrealisasi. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan, ada pembinaan lembaga adat 55.200.000 rupiah terrealisasi. Dan ada pembinaan PKK 72.266.948 rupiah terrealisasi. Bidang pemberdayaan masyarakat, ada pengadaan perahu 3 unit bagi nelayan tangkap kepiting yang kisaran anggarannya ada sekitar 30 juta terrealisasi. Pembangunan kebun PKK 6.226.000 terrealisasi untuk kebun PKK yang ada di samping. Kemudian pelatihan pratugas Kades untuk kegiatan penginputan 7.720.000 terrealisasi. Kemudian kemarin juga ada pelatihan pengembangan kapasitas BPD 21.720.000 terrealisasi. Kemudian ada peningkatan kapasitas perangkat desa yang dalam hal ini Ibu Dasawisma yang berangkat kemarin untuk stunting ada sekitar 16.500.000 rupiah. Kemudian pengadaan alat UMKM 70 juta, pengadaan alat bengkel 30 juta, pengadaan pelatihan pratugas masih sama, pelatihan pratugas kepala desa, tapi dalam hal ini kami ikut orientasi bersama BPD. Jadi untuk saya 7.720.000. Kemudian peningkatan kapasitas perangkat desa. Pembiayaan, untuk pembiayaan penerimaan pembiayaan 145.871.770 rupiah. Kemudian pengeluaran pembiayaan yang terrealisasi 150.377.433 rupiah. Jadi surplus defisit 4.525.663 rupiah. Jadi banyak kendala yang kami hadapi. Yang pertama tentang partisipasi masyarakat yang dalam hal ini untuk pemenuhan semua program desa itu masih minim. Hari ini yang menjadi sebuah kendala kami dalam hal pemenuhan dan dalam juga merencanakan dan merealisasi setiap program, partisipasi masyarakat itu sangat penting Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Pemerintah desa itu hanya mampu untuk menyediakan, membantu juga dalam hal mendongkrak ekonomi kerakyatan lewat program pengembangan infrastruktur, pemberdayaan, dan program-program lainnya. Sehingga kalau ada potensi masyarakat dalam hal pembuatan kreativitas dalam misalkan pengelolaan UMKM dan pertanian, ada hasil inovasi rakyat yang itu perlu diangkat dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, maka itu kami sokong dengan bantuan anggaran yang kami miliki. Tetapi dalam hal ini, setiap program yang kami laksanakan, partisipasinya itu hampir ternilai nol. Ini yang menjadi kendala kami. Kadang di saat pekerjaan semua harus diserahkan, permasalahannya itu desa yang ini ada anggarannya, ini ada biayanya. Kalau kita orang kan tinggal tahu bangun. Padahal Bapak dan Ibu, pemerintah desa itu hanya mampu mendongkrak dan membantu kekurangan Bapak dan Ibu dalam hal pemenuhan dan bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Kalau partisipasi tidak ada, maka jangan pernah bermimpi desa itu ingin menjadi desa yang sejahtera dan mandiri. Perbandingan kita dengan desa Ponggok itu sangat jauh berbeda. Perbandingan desa Mananggu dengan Ponggok karena potensi air dan potensi sumber daya alamnya, kemudian didukung dengan partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa, yang setiap hari bukan cuma duduk kumpul-kumpul bercerita tentang orang lain. Misalkan di sana itu ibu-ibu setelah masak itu
pasti pulang ke rumah langsung bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerajinan. Misalkan ada yang buat krepek itu yang dipasarkan dijual lewat BUMDes, kemudian itu menjadi pendapatan rutin masyarakat dalam setiap hari, kemungkinan bisa sampai sekitar 10 juta setiap tahun per masyarakatnya. Itu sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini di Desa Mananggung, program desa dengan anggaran yang miliaran kita terima sampai dengan saat ini itu belum bisa melahirkan partisipasi publik yang luar biasa. Jadi kami memohon kepada Bapak dan Ibu lewat gerakan partisipasi swadaya masyarakat, insya Allah Mananggung bisa akan berkembang ke depan. Amin. Kita sudah punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi semua tergantung kesadaran dan keinginan Bapak dan Ibu. Karena kalau di Gorontalo budaya bantuan itu memang kami sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat. Tetapi kalau tidak ada dukungan dan partisipasi, maka jangan pernah bermimpi untuk menjadi desa yang mandiri. Jadi ini kesimpulan yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Dokumen ini akan saya serahkan kepada DPD untuk ditetapkan sebagai bentuk laporan realisasi kami setiap tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pleno BPD, hadirin yang kami muliakan. Demikian penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Kepada Kepala Desa diucapkan terima kasih. Sebelum melanjutkan pada penyampaian pandangan masing-masing bidang, sidang diskorsing selama 3 menit untuk memberikan waktu kepada masing-masing anggota mencermati hasil penyampaian LKPPD. Hadirin sidang BPD yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, skorsing dicabut. Penyampaian pandangan umum masing-masing bidang atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran 2021. Pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan oleh Saudara Arman Ladiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, peserta musyawarah persidangan DPD dan tamu undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pandangan umum bidang pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan yang merupakan catatan penting setelah mencermati dan mempelajari rancangan dokumen LKPPD dan atau LPPD Kepala Desa Mananggung untuk akhir tahun anggaran tahun 2021. Pertama, bidang pemerintahan. Kami mengapresiasi jalannya roda pemerintahan di Desa Mananggung yang telah dilaksanakan dan dijalankan di bawah pimpinan Kepala Desa Mananggung, Saudara Nurdi Talib AMD. Kami berharap bahwa dalam proses perencanaan desa
sebagai amanat peraturan Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia nomor 21 tentang pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan mulai bulan Juli dan paling lambat bulan Agustus hingga rancangan kerja pemerintah desa dan APBDes untuk tahun berikutnya dapat kita bahas dan disahkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan, sehingga program kegiatan untuk tahun berikutnya Januari atau Februari sudah bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kami berharap kiranya proses pelaksanaan seleksi perangkat desa untuk mengisi kekosongan kaum perencanaan dapat dipercepat, mengingat kaum ini sangat krusial di desa. Contohnya, bahwa saat ini kita mengalami keterlambatan dalam proses perencanaan kegiatan anggaran tahun 2022. Bidang kedua, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan. Dalam hal ini, pembinaan kemasyarakatan tentu ada hal yang harus menjadi catatan kita bersama. Di antaranya, pemerintah desa dan lembaga serta seluruh elemen masyarakat kita dorong untuk menjadi pelopor menciptakan desa amanah dan tertib melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan Babin Kantipmas dan Babinsa di Desa Mananggung. Selanjutnya, di bidang kepemudaan, tentunya kita berharap ada pembinaan generasi muda sebagai aset desa, bukan hanya di bidang olahraga, akan tetapi bagaimana pemuda desa diberi ruang dan fasilitas menjadi pemuda produktif di bidang ekonomi. Hal ini bertujuan agar generasi muda desa tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang sifatnya negatif. Selanjutnya, kepala desa kiranya mendorong semua elemen lembaga desa, perangkat desa untuk kiranya lebih mendukung kegiatan-kegiatan religi di bidang keagamaan yang ada di Desa Mananggung, baik itu melalui majelis taklim dan atau kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan Desa Mananggung dalam menciptakan desa religi. Demikian pandangan umum kami sampaikan. Desa Mananggung maju dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bidang penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa oleh Saudara Daud Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, peserta musyawarah persidangan DPD dan tamu undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pandangan umum bidang pembangunan dan pemberdayaan yang merupakan catatan penting setelah mencermati dan mempelajari rancangan dokumen LKPPD dan atau LPPD Kepala Desa Mananggung untuk akhir tahun anggaran tahun 2021. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pembangunan. Tentunya kami mengapresiasi langkah-langkah strategi yang dijalankan oleh Kepala Desa Mananggung dalam membangun desa ini yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes periode 2022 sampai 2026. Namun ada beberapa hal yang perlu kita benahi bersama, yakni tentunya dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pemerintah desa menyediakan media informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat tahu kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dalam bentuk sosialisasi, papan pengumuman, dan baliho. Selanjutnya, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran
dan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat desa dalam hal pembangunan bukan hanya sampai pada proses perencanaan saja, akan tetapi pada proses pelaksanaan juga melibatkan peran masyarakat. Hal ini berdasarkan asas penggunaan anggaran dengan mengedepankan sistem padat karya tunai desa sebagai pemerintah desa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menyediakan lapangan pekerja yang sifatnya temporer. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat. Di bidang pemberdayaan tentunya sampai saat ini kita masih menjalankan program pemerintah bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa sebagai upaya pemerintah desa dalam penanganan bencana COVID-19. Harapan kami bahwa pemerintah desa setiap saat melakukan evaluasi. Ke depan program pemberdayaan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, baik itu kelompok pemuda produktif, kelompok perempuan, dan bahkan sampai pada kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan desa inklusif. Demikian pandangan umum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pandangan umum masing-masing bidang dalam BPD sebagai bahan pertimbangan atas pengambilan keputusan terhadap laporan penyelenggaraan keterangan pemerintah desa Mananggu untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Kesimpulan hasil pandangan umum. Kesimpulan hasil pandangan umum masing-masing bidang atas penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Pengesahan rancangan peraturan desa tentang LKPPD menjadi peraturan desa Mananggu tentang LKPPD akhir tahun anggaran 2021. Untuk itu, kepada sekretaris desa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Peraturan Desa Mananggu tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LKPPD Desa Mananggu tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Mananggu menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Mananggu dan Kepala Desa Mananggu memutuskan menetapkan Peraturan Desa Mananggu Kecamatan Mananggu tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mananggu akhir tahun anggaran 2021. Bab 1. Ketentuan umum. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa oleh Kepala Desa. Bab 2. Laporan Kepala Desa. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mananggu akhir tahun anggaran 2021 memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Mananggu. Bab 3. Penutup. Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini. Ditetapkan di Mananggu pada tanggal 31 Maret 2022 yang bertanda tangan
Kepala Desa Mananggu Nurdi Talib AMD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan BPD atas rancangan peraturan desa tentang LKPPD tahun anggaran 2021. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bolemo tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan desa tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa LKPPD Mananggu tahun anggaran 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mananggu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Peraturan Bupati Bolemo nomor 26 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bolemo. Berita Daerah Kabupaten Bolemo tahun 2017 nomor 615 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bolemo nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bolemo tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bolemo. Berita Daerah Kabupaten Bolemo tahun 2018 nomor 676 memutuskan menetapkan 1. Persetujuan terhadap rancangan peraturan desa Mananggu tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa untuk akhir tahun anggaran 2021. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Desa Mananggu pada tanggal 31 Maret 2022. Badan Permusyawaratan Desa Ketua Anton Bobidu. Setelah dibacakan persetujuan BPD oleh Wakil Ketua BPD, maka dengan ini saya selaku pimpinan sidang musyawarah BPD rancangan peraturan desa tentang LKPPD menjadi peraturan desa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sidang paripurna yang terhormat. Setelah mencermati dan mempelajari LKPPD untuk 1 tahun anggaran tahun 2021, beberapa hari yang lalu telah diserahkan kepada BPD untuk dibahas secara kelembagaan dan telah dimintai keterangan kepada kepala desa untuk menerangkan hal-hal yang perlu dijelaskan. Maka kami atas nama Badan Permusyawaratan Desa Mananggu telah sepakat dengan ini menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021 dengan catatan kiranya untuk tahun-tahun berikutnya ada hal-hal yang kurang baik, itu sifatnya pelayanan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan atau administratif maupun teknis kiranya dapat dibenahi, ditingkatkan demi kemajuan Desa Mananggu yang kita cintai. Pleno 3. Penandatanganan berita acara persetujuan atas penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2001. Untuk itu, pimpinan sidang saya alihkan ke Wakil Ketua.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya ambil alih. Pleno 3, penandatanganan berita acara persetujuan atas penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa untuk 1 tahun anggaran 2021. Selanjutnya dimohon Ketua BPD dan Kepala Desa dapat menandatangani berita acara pengesahan LKPPD. Disaksikan oleh Camat Manado atau yang mewakili. Selanjutnya penyerahan dokumen LKPPD ke pemerintah desa atau kepala desa. Dari kepala desa ke BPD. Penyerahan LPPD dari kepala desa ke pemerintah kecamatan. Sebelum dilanjutkan ke pleno 4, untuk itu pimpinan sidang saya alihkan ke Ketua BPD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya terima. Pleno 4, sambutan dan arahan Camat Mananggung atau yang mewakili beliau. Untuk itu kepada Camat Mananggung dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabbal Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha besar, maha agung, karunia-Nya sangat besar sehingga kita pada saat ini bisa hadir pada acara musyawarah penyampaian pertanggungjawaban LPPD dan LKPD dari Kades Mananggung tahun 2021 dan penetapan APBDes 2022. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama pengikut-pengikutnya. Insya Allah rahmat dan hidayah tercurah pada kita yang saat ini hadir pada acara ini. Amin. Yang terhormat
Kepala Desa Mananggu bersama perangkatnya, yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota yang dalam hal ini memimpin Majelis Musyawarah Desa, yang saya hormati Babinsa Desa Mananggu, yang saya hormati Bapak Irwan Usman, staf kantor Camat Mananggu. Kebetulan beliau juga mantan PJ Kepala Desa Mananggu dan sekarang juga masih memegang kendali kasih pemerintahan. Kebetulan kasih pemerintahan kami kosong, jadi Pak Irwan Usman sementara di situ. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu undangan yang hadir pada saat ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat Mananggu karena beliau tidak sempat hadir pada saat ini. Kebetulan beliau juga ada acaranya sama dengan ini, tapi di Kabupaten Walemo, di Lamuta, acara musrembang. Terima kasih juga saya sampaikan kepada BPD yang telah melaksanakan pertanggungjawaban tahun 2021. Memang itu adalah mutlak harus dilaksanakan sebelum masuk di 2022. Kepala desa harus mempertanggungjawabkan, menyampaikan apa yang sudah dia buat tahun 2021 dengan anggaran-anggaran. Setelah menyampaikan pertanggungjawabannya, dia akan melaksanakan lagi tahun 2022. Jika tidak melaksanakan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa di tahun 2022. Itu syarat mutlak. Tidak akan kucur juga dananya ke sini. Kalau tidak ada pertanggungjawaban yang kemarin-kemarin, harus dipertanggungjawabkan. Supaya juga masyarakat tahu berapa jumlah anggaran yang beredar di Desa Mananggu dan berapa yang sudah digunakan dan apa saja yang digunakan sejumlah uang itu, sejumlah anggaran yang dikucurkan oleh pusat dan daerah. Itu sengaja diundang masyarakat, keterwakilan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Mananggu supaya tahu. Jangan cuma cerita di luar begini, mungkin anggaran. Jadi saat ini momen yang sangat bagus supaya Bapak Ibu tahu anggaran itu berapa kemarin tahun 2021 dan apa saja yang digunakan di anggaran itu sesuai dengan program pemerintah. Tidak ada yang menyeleng dari program pemerintah. Semua yang kepala desa laksanakan dengan anggaran yang di Desa Mananggu itu sesuai program pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan kecamatan sampai ke desa. Kita tidak bisa neko-neko dengan anggaran. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan anggaran. Kalau tahun ini BLT itu yang paling banyak. Desa itu kurang makan DP sisa. Anu nelo undangan tadi boleh yang mau ngasih salur undangan, telepon undangan talo itu pas ada sisakan di kukuran. Jadi cuma itu yang desa alhamdulillah bisa dilaksanakan karena 40% itu BLT, bantuan langsung tunai 40% itu. Dan hasil dari penerima itu juga tidak dilihat dari banyak kriterianya yang menentukan, tidak sembarang menentukan keluarganya di ayah, keluarga di Pak BPD, walaupun itu nama sama dan dia juga berhak di hasil musyawarah bersama BPD dan kepala desa, mereka berhak menerima BLT. Ada kriterianya itu. Jadi baru BLT saja sudah 40%. Kalau anggarannya 800 hitung saja. Baru ada untuk pertanian, honor saja itu honornya itu saja. Cuma itu yang bisa diambil dari anggaran desa. Kalau yang lain-lain saya rasa tidak bisa dibijaksanai. Karena memang sudah diplot,
sudah disepakati dan sudah tidak bisa dibuat apa-apa. Memang sudah disebutkan di situ sekian anggaran ini berapa persen untuk ini, berapa persen dari kemarin begitu. Dari sejak corona cuma itu saya berdoa, kita berdoa sama-sama supaya sudah tidak ada lagi di corona. Amin. Bukannya kita, amin ya Allah. Amin. Bukannya kita makmur. Kalau makmur itu sudah tidak ada lagi orang yang miskin. Artinya setidaknya kita nikmati hidup. Program-program yang untuk masyarakat dan anggaran desa ini sebenarnya untuk masyarakat, untuk program untuk masyarakat. Cuma karena ada corona, ini supaya tersalur di corona banyak kita dapat refokusi dan realokasi. Refokusi itu sudah dipotong dari pusat anggarannya. Tiba di sini lagi ada realokasi. Realokasi itu terambil anggaran misalnya 100 juta, mau potong lagi untuk mau kasih vaksin ini untuk corona. Begitu juga kami di kecamatan, kemarin itu anggaran kami itu 800 juta sampai 2018. 2019 kurang 300 juta. 2022 150 juta. Sudah direfokusi, ada lagi realokasi. Refokusi itu sudah dipotong di pusat. Pokoknya sudah tidak ada. Kalau tahun kemarin itu 50 miliar untuk Walemo. Dipotong untuk refokusi, sudah dipotong di pusat. Tiba di sini lagi, diminta lagi 50 miliar untuk realokasi. Untuk ini corona. Di situ itu sampai pengukuran itu ada biayanya. Sampai pengukuran ada biayanya itu sampai 50 miliar. Cuma waktu tahun kemarin cuma 34 miliar mungkin yang terkumpul. Jadi diambil lagi di anggarannya kita yang memang sudah ada sisa dari refokusi itu, diambil lagi. Begitu juga di desa. Jadi kita harap maklum jika andai ada programnya atau visi-visi Pak Kades yang belum terlaksana itu karena itu. Bukan karena sudah disampingkan atau tidak, itu karena begitu. Mau dipikir dari 800 juta paling desa itu kurang 100 juta, itu pun ada anggarannya lagi, ada keperuntukannya seperti pertanian, mau beli pupuk, mau apa itu saya juga tidak terlalu cuma begitulah. Jadi saya harus tolong bantu kepala desa dalam program mensukseskan programnya mereka yang dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Kalau Bapak dan Ibu tidak mendukung, Pak kepala desa itu tidak bisa berbuat apa-apa, perangkat desa tidak bisa berbuat apa-apa, BPD tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari Bapak Ibu dan masyarakat. Jadi saya mohon dukung dan bantu kepala desa. Jika ada yang tidak berkenan sama Bapak Ibu masyarakat, ada BPD, sampaikan kepada BPD. Tidak usah mau kuat-kuat, apalagi ini sekarang karena ada penjaringan yang perangkat kesayangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Kita akan seleksi, insya Allah saya mohon dukungan. Seleksi akan dilaksanakan di kantor camat. Dan yang seleksi yang dari kabupaten. Kami juga di kecamatan ada bentuk panitia, mungkin kami wawancara atau kabupaten tes. Pokoknya kabupaten yang akan melaksanakan seleksi. Kami minta kabupaten akan melaksanakan seleksi. Insya Allah dengan adanya dukungan dari masyarakat, Mananggu akan lebih baik dari kemarin-kemarin. Amin. Karena Mananggu ini tahun kemarin bikin sakit saya kepala. Amin. Karena saya masih di sini, sakit saya kepala, saya pusing 7 keliling. Alhamdulillah dengan kepemimpinannya Bapak Noli Tali, kita aman. Saya juga tidak pusing. So artinya tenang saya hidup. Mohon maaf. Insya Allah kita dukung programnya Pak Kepala Desa. Jika ada yang belum selesai programnya, ya kendala di anggaran itu. Kalau memang ada bantuan dari masyarakat, partisipasi masyarakat, saya rasa bisa. Tapi kan masyarakat juga kasihan. Kita mau tuntut masyarakat, kita juga tidak bisa. Karena kita lebih tahu masyarakat kehidupannya bagaimana. Kalau memang so mamurin masyarakat di Manado gampang sekali.
Sedangkan kami kemarin ikut ada buat kegiatan-kegiatan, susah sekali mau cari anggaran, mau pergi ke kantor desa mereka juga susah kasih, belum ada. Insya Allah sebentar sudah Bendahara kan sudah pulang dari pelatihan, insya Allah akan selesai mengenai anggarannya. Jadi saya mohon bantuan dari Bapak Ibu, dan insya Allah acara ini akan selesai dengan tertib aman, dan saya akan menyampaikan permohonan bantuan dari Bapak Ibu untuk kepala desa dalam hal program visi misinya. Jika seandainya belum terselesai tahun kemarin, harap maklum anggarannya memang. Cuma saya mohon tolong kita berdoa setiap sudut terakhir, berdoa untuk supaya tidak tahun ini sudah habis ini corona ini. Amin. Supaya kita tenang dan vaksin. Mohon maaf, saya mohon tolong kita patuhi dulu anjuran pemerintah vaksin booster 3. Memang habis suntik saya itu begitu, habis suntik saya panas, mau obat tuh baik mangga-mangga, coba gosok ya, kalau dia tidak mau mandi ambil air gosok, kasih pisah itu yang coba batu itu hilang DP panas. Saya habis dia vaksin DPSO saya masuk karena saya biar mau bakinci masuk 1 kali dengan tadi, jadi saya bakinci so di atas polisi. Jadi saya panas, cuma anak takut mau kasih tahu ke teman-teman kan kalau so tidak mau vaksin. Paksa ada bilang ibu saya sakit tidak. Padahal saya ada daerah-daerah, bahwa saya ada sifat paming kita bera-bera. Buat cuma mau, pokoknya saya mau bakinci, mau tertawa saya harus pergi di kamar mandi, mau bahu itu. Habis vaksin booster, sekitar hampir 1 minggu begitu. Cuma saya selalu minum entrostol, baru dengan amoxicillin, memang belum kasih, kesehatan kasih obat. Ada vitamin dengan antalgin atau apa. Cuma saya minum amoxicillin, anak saya bilang mama minum amoxicillin. Alhamdulillah saya cuma minum amoxicillin dengan entrostol berhenti. Mau tertawa saya rasa aduh bukan soal apapun di pantai itu booster. Julio Oktober, saya kemarin 2 minggu waktu bulan lalu saya dikira buta. Orang di kantor pegawai, orang sudah dengan Damas, TNI dengan Polri dengan kesehatan. Saya kira apa? Ternyata mau suntik. Jadi pegawai dia suntik di kantor, dia susun di kantor suntik. Itu booster itu tidak apa-apa, cuma panas karena memang mau bangka itu. Mau patuh itu mau kan seperti anak-anak kain yang musuhnya ibu mau kasih dengan air, kasih pokoknya gosok dengan air biar sakit, tinis kasih pisah dari tetangga, tidak apa-apa. Cuma saya waktu itu dia ada suntik tidak makan, belum makan, jadi memang pengaruh sekali mau sakit mah. Coba daerah-daerah, kalau mau tahu saya mesti kalau mau tahu, karena saya masih di kamar mandi. Cuma alhamdulillah 1 minggu itu tidak ada DP ini. Saya tidak cuma 3 hari itu saudara ini. Cuma itu sakit tangan itu 1 minggu, tapi dosa tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada DP pengaruh. Cuma itu. Mau tolong bantu ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Camat Mananggu atau yang mewakili. Semoga insya Allah menjadi perhatian kita bersama. Penutup, kami atas nama BPD Desa Mananggu mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Mananggu, perangkat Desa Mananggu, teman-teman anggota BPD, kader desa, serta lembaga desa lainnya yang kami tidak dapat sebut satu persatu atas dedikasi dan pengabdian dalam membangun Desa Mananggu yang lebih maju dan mandiri. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh elemen masyarakat Desa Mananggung atas dukungan terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan Desa Mananggung serta pelaksanaan program-program yang dilaksanakan. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Desa Alhamdulillah Rabbil Alamin, Musyawarah Desa Persidangan BPD dalam rangka penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1 tahun anggaran tahun 2021 pada hari ini, Kamis 31 Maret, kami tutup dengan resmi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma musta'an. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa pertama dan foto bersama.